Rumah adalah sesuatu yang bisa kita tinggalkan dengan kaki kita. Juga bisa sejenak kita pinggirkan demi mimpi kita. Namun rumah adalah rumah. Segala sesuatu tentang rumah tidak akan pernah bisa kita ingkari dengan hati kita. Main dulu kali ke Tankomas ya, 1684 main DPL lah kalau nggak salah, belakang rumah deket. Karena lokasinya deket rumah, naik motor aja ya. Jadi saya mau naik Tankomas ini via Ciberem. Ciberem itu lokasinya di situ di belakang. Ya kalau dari komplek kita tuh sekitar 5 atau 10 menit kan nyampe kali Ciberem. Berdoa, sholat. Hati yang Sesampainya di base camp, di luar dugaan ya, ternyata pengurus base camp adalah sahabat-sahabat lama saya. Kamdon udah sampai di base camp pendakian Tampomas via Ciberem ya, tentunya luhureun kalian pasir lah gitu. Ini sama ke gedung base campnya. Oh iya, ini ada dua nih. Ke gedung base campnya Kang Oking nih, sama Mang Doni, ini teman lama saya, memetalan dulu. Hardcore metal lah pokoknya mah. Gitu. Ya. Ini mau ngedaki bareng sama teman-teman dari Cimahi. Ya, uyuhan we sokangan mah da sieun euy. Mata ge agak bener kan. Kayaknya inget kan itu bahasa Jawatel. Hah? Jawatel. Kita memulai pendakian sekitar pukul 8 lewat ya. Karena pendakian dilakukan malam hari,
Jadi pemandangannya tidak begitu terlihat ya. Terlebih saya hanya menggunakan kamera handphone, jadi sudah pasti kalau direkam resolusinya jelek. Jam 9 malam ya, tepat jam setengah 9 kali ya, setengah 9 lebih dikit lah. Kita sampai di bukan pos sih, jadi gateway lah, pintu Rimba. Selamat datang. Jadi nanti arah puncak ke sana. Kurang lebih seingat saya teh ada 5 pos kalau nggak salah Tampomas teh. Lupa lagi lah pokoknya. Pasti baru sampai pintu Rimba. Nanti ketemu lagi. Jalur pendakian dari pos pertama menuju ke pos 2 itu masih relatif belum terjal ya. Namun sekali lagi jangan sepelekan Gunung Tampomas ya. Aduh, ripuhnya ini bisa aki-aki mah sekolot. Base camp sampai ke pos 1, ini baru sampai pos 1 jam 10 pas. Jadi perhitungannya mungkin dari base camp ke pos 1 itu sekitar 2 jam. Harusnya mah 1 jam sih, 1 jam setengah. Cuma ya karena udah ujur jadi lama gitu. Alhamdulillah ini ada teman-teman pendaki yang baik hati dari Cimahi. Sorot kena tuh kadinya. Sampai ketemu lagi lah kayak di pos 2. Jadi karena faktor keterbatasan fisik serta kondisi yang tunduk sekali gitu, akhirnya buka tenda lah di perlintasan antara pos 2 menuju pos 3. Memang bener-bener nggak dikasih napas ya sama Tampomas. Treknya lumayan kalau dibandingin ya hampir mirip-mirip lah sama Gede Pangkango yang jalur Putri, itu hampir mirip tuh treknya. Udahlah, istirahat dulu. Ketika kita bermalam di antara pos 2 menuju pos 3 ini ada sedikit cerita unik ya, dimana saat itu sekitar pukul 1:30 lah atau jam 2 dini hari, kami semua sudah mulai terlelap satu persatu untuk tidur. Tanpa diduga, waktu itu saya mendengar seperti banyak kerumunan orang ya, seperti ada suara rame di luar tenda. Suaranya cukup nyaring, sehingga saya pun terbangun ya dari tidur. Dan itu jelas sekali suaranya, ada orang yang mengobrol apalah macam-macam, pokoknya riuh lah sekali keadaannya di luar tenda itu. Padahal saya yakin di luar tenda itu tidak ada satu orang pun pendaki lain ya, karena di tempat itu kami hanya mengecamp satu rombongan saja, itu rombongan kami saja, dan hanya ada satu tenda di sana. Dan tanpa sepengetahuan saya juga, ternyata salah satu rekan pendakian dari Cimahi pun terbangun, karena saya baru mengetahuinya setelah kami turun ya. Jadi memang di saat pendakian ini kami tidak membicarakan apapun tentang kejadian-kejadian yang agak aneh. Tapi ketika kami sudah turun di base camp, kami membicarakannya, dan menurut pengakuan dari salah satu rekan pendakian saya saat itu, teman saya itu justru malah mendengar suara langkah kaki yang begitu nyaring yang mengitari tenda kami hampir di sepanjang malam. Dan suaranya itu kayak semacam langkah kaki seseorang, dan itu langkah kakinya tuh seolah-olah sengaja kakinya itu disibakkan ke setiap semak yang diinjaknya gitu, sehingga menimbulkan suara yang cukup
nyaring juga. Dan dari penuturannya bahwa kejadian tersebut dialami hampir sama persis di waktu yang bersamaan dengan yang saya alami gitu. Hanya saja entah kenapa meskipun di waktu yang bersamaan gitu, akan tetapi apa yang kami dengar dan kami rasakan ternyata berbeda gitu. Saya sendiri mendengar di luar tenda itu seperti ada suatu pusat kerumunan ya, seperti pasar, orang ngobrol dan berlalu lalang macam-macam. Pokoknya riuh sekali yang saya rasakan di luar tenda itu. Akan tetapi menurut teman pendakian saya ini, justru malah dia mendengar langkah kaki yang terus mengitari tenda kami. Dan katanya suara itu mulai perlahan hilang ketika subuh akan menjelang. Sementara kejadian yang saya alami saat itu, saya tidak terlalu mengacuhkannya ketika saya memang mendengar kejanggalan-kejanggalan itu. Sikap saya saat itu ya udahlah, bodo amat. Saya langsung kembali tidur lagi. Jadi memang sama sekali saya tidak membuka tenda untuk walaupun hanya sekedar untuk melihat atau mengintip. Jadi saat itu saya langsung ya udahlah, bodo amat gitu. Lalu saya kembali tidur. Setelah tidur tadi lanjut sebentar, jam 5:30 pagi sampai di pos 4 ya. Pos 4 pos terakhir. Nanti kesananya lanjut dari pos 4 menuju puncak. Medannya juara lah pokoknya mah, Ninja Warrior. Jadi kalau kita naik Tampomas itu ada 2 jalur ya. Jalur resminya ada 2, tapi kalau yang nggak resmi banyak sih. Saya juga tahu semua, pernah nyobain. Cuma kalau yang resmi saat ini dibuka ada 2, Ciberem sama Narimbang. Nah di persimpangan pos 4 ini kita akan ketemu, dari 2 jalur itu akan ketemu, yang sana Narimbang, kalau yang dari Ciberem yang dari bawah sana. Yuk. Selepas dari pos 4 ini, trek pendakian sudah masuk ke jalur-jalur yang terjal ya. Sanghyang Lawang, jalur terjal pertama. Dari Sanghyang Lawang langsung Sanghyang Taraje. Sampai Sanghyang Taraje. Nah sekarang dari Taraje ke Sanghyang Tikoro itu jalurnya lebih ekstrim lagi. Enggak, tinggal. Kumaha Jis? Welcome to Sanghyang Taraje, Sanghyang Tikoro. Makanya tinggal kau nyalira, lihat sendiri ta jalurnya kayak gimana. Yuk, sampai Sanghyang Tikoro. Dari sini langsung kita menuju ke kawah, langsung puncak. Kelas sekedap. Sanghyang Tikoro. Aman? Aman. Mang Epo? Aman. Gi? Aman.
Ya, jalur Sang Hyang Tikoro. Sok, mangga tinggal penyalira jalurnya seperti kumaha. Hati-hati licin. Tebing guys. Wih, ngeri kan. Tapak lagi. Orang nomor satu juga bisa. Kosong kan? Sampai di area kawah jam 7 pagi pas. Jadi kalau kawah Tampomas tuh ya kayak gini ya, kayak lempengan, jadi kayak kalau lihat film apa ya, jadi kayak celah gitu. Emang nggak kelihatan di sini ada asap atau kawah gimana, tapi justru kawahnya malah terlihat di bawah di tempat wisata Cipanas ya. Gitu. Nah, lumayan sudah sampai kawah, paling tinggal beberapa 15 menitan lah, 15 menit 20 menit insya Allah sampai di puncak. Udah, jalurnya udah agak landai, pokoknya setelah melewati Sang Hyang Tikoro itu jalurnya udah mulai landai sampai nanti ke puncak udah nggak terlalu ada yang ekstrim lagi gitu. Sampai ketemu di puncak lah. Oh, curam guys. Detik-detik sampai puncak. Setiap pendaki mungkin paham lah ya bagaimana perasaannya ketika detik-detik menggapai puncak itu. Dan tampaknya tadi malam kami membuat keputusan yang tepat untuk ngecamp di antara jalur pos 2 menuju pos 3, karena setelah kami merangsek naik ke atas, hampir di setiap pos ada tenda yang berdiri. Dan kami kalau memaksakan tadi malam naik sampai ke puncak, mungkin kami tidak akan kebagian area untuk camp ya. Bentar ya. Punten. Bangga. Akhirna nepi euy. Haji. Alhamdulillah jam 7 pas langkung sakedik sampai akhirnya di puncak Tampomas ya, 1684 mdpl. Jadi kurang lebih terakhir saya kesini teh satu SMA lah kalau nggak salah. Dulu mah waktu bocil mah sering naik ke sini bolak-balik, dan ini baru pertama kali balik lagi ke sini setelah sekitar 20 tahunan lebih lah, 25 tahun. Atos. Berhubung habis musim lebaran jadi banyak pendaki ya di sini. Cukup rame. Berbeda sekali. Jadi kalau zaman dulu tuh tahun-tahun 90-an yang mendaki Tampomas itu paling sekitar satu rombongan atau dua rombongan lah, 3 rombongan, dan kebanyakan biasanya dari pendaki lokal ya, orang Sumedang asli gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak teman-teman dari luar kota. Tidak ada kata serta ungkapan selain rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, karena setelah kurang lebih 25 tahun saya tidak kembali ke sini, akhirnya masih diberi kesempatan untuk menginjakan kaki
di atas puncak Gunung Tampomas 1684 mdpl. Terlebih, gunung ini bagi saya bukan sekedar gunung, tapi jauh dari itu melibatkan perasaan. That's why it is called home sweet home. Nyampainya pagi, jadi makannya pas di waktu sarapan. Sampai di tempat area tadi malam kita ngecamp ya, di antara jalur pos 2 sama pos 3. Kita beres-beres tenda, istirahat sebentar, langsung turun. Alhamdulillah akhirnya keluar pintu rimba. Masih bersama teman-teman pendaki dari Cimahi. Ini ada teman-teman dari Cirebon. Ya paling 15 menitan lah sampai ke base camp. Lilis euy. Asli. Jadi sebenarnya kalau jalur pendakian Tampomas ya Ciberem ini kalau di siang hari itu pemandangannya cukup bagus ya, kita bisa ngelihat hamparan hutan pinus. Jadi memang dulu ini digunakan untuk digunakan sebagai jalan ya, jalan dibuat oleh PTPN kalau dulu. Ini sebagai mobilisasi kendaraan pengangkut karet di sini gitu. Jadi ini hutan pinus sama karet. Terus saya tadi kumaha tadi di tempat ngecamp. Oh. Ya gue lawan gue ngada guna. Lempangan. Gue ngobrol rame. Kadang ngobrol rame. Bisanya gitu. Alhamdulillah udah sampai base camp. Sebelum pulang ngopi dulu lah sama teman lama. Bukan teman lama apa wae itu bang, teman metal teman wae. Teman metal, teman hardcore. Makanya di base camp juga nyetel lagunya kayak gini. Kebenarannya mah lagu apa sih ya? Tadi mana henteu ya? Aduh, video.